Aku akan bacakan satu firman Tuhan. Silakan. Orang tidak dapat mengubah watak mereka sendiri. Mereka harus menjalani penghakiman dan hajaran, penderitaan dan pemurnian, atau ditangani, didisiplinkan dan dipangkas oleh firman-Nya. Hanya setelah itulah mereka dapat taat dan setia dan tidak lagi bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Melalui pemurnian oleh firman Tuhanlah, watak manusia berubah. Hanya melalui penyingkapan, penghakiman, pendisiplinan, dan penanganan oleh firman-Nya, mereka tak akan lagi berani gegabah tetapi menjadi mantap dan tenang. Hal yang paling penting adalah mereka mampu untuk tunduk pada firman Tuhan zaman sekarang dan pekerjaannya. Sekalipun itu tidak sejalan pemahaman manusia, mereka mampu menyingkirkan pemahaman itu dan rela tunduk. Amin. Firman Tuhan sungguh praktis. Benar. Tanpa penghakiman, hajaran, pemangkasan, dan penanganannya, kita tidak mampu mengubah watak kita yang jahat atau hidup dalam keserupaan dengan manusia normal. Dahulu aku sangat congkak. Di tempat kerja, aku selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi kupikir mereka harus mendengarkanku. Setelah percaya kepada Tuhan, watak congkak ini sering tersingkap dalam diriku. Aku ingin mengambil keputusan akhir dalam segala hal dan dengan sikap merendahkan menceramahi orang lain. Ini menindas dan menyakiti saudara-saudariku. Hanya melalui penghakiman, hajaran, pemangkasan, dan penanganan Tuhan, barulah aku mendapatkan pemahaman tentang naturku yang congkak dan mampu bertobat dan membenci diriku sendiri. Kemudian, aku mulai bersikap rendah hati dalam interaksiku dan saat berkoordinasi dengan orang lain. Aku belajar untuk mencari kebenaran dan menerima saran orang-orang. Setelah itu aku hidup dalam keserupaan dengan manusia. Syukur kepada Tuhan. Aku ingat pada tahun 2015, aku terpilih sebagai pemimpin gereja. Saat itu, aku merasa sangat senang. Aku berpikir, begitu banyaknya orang di gereja yang memilihku menunjukkan aku yang terbaik di sini. Aku harus bekerja keras untuk memenuhi tugas ini, agar mereka lihat bahwa mereka tidak salah pilih orang. Setelah itu, aku menyibukkan diriku setiap hari. Setiap kali melihat saudara atau saudari memiliki masalah, aku segera mencari firman Tuhan yang relevan lalu bersekutu dengan mereka untuk menyelesaikannya. Waktu berlalu dan kehidupan bergereja kami telah lebih baik dari sebelumnya. Ada banyak pekerjaan gereja yang harus diselesaikan, tetapi aku mampu mengurus setiap pekerjaan dengan rapi dan teratur. Ketika aku melihat kehidupan bergereja kami sedikit lebih baik daripada di gereja lain, aku merasa sangat senang. Kemudian, para pemimpin melihat pekerjaan gereja kami berjalan dengan cukup baik, bahkan menyuruh gereja lain meminjam dari buku pedoman kami. Terlebih lagi, gereja memiliki beberapa pekerjaan penting mereka ingin aku terlibat di dalamnya. Aku berpikir, bahkan para pemimpin sangat menghargaiku dan memuji kemampuanku. Sepertinya, kualitasku benar-benar lumayan dan lebih baik dari kebanyakan orang. Tanpa kusadari, aku telah merasa bangga terhadap diriku sendiri. Aku merasa mampu melakukan dan memahami segalanya. Dan jika rekan kerjaku memberi saran, aku hampir tidak memedulikannya. Aku selalu merasa jauh lebih unggul dan selalu menyuruh-nyuruh mereka. Saat mereka tidak melakukan apa yang aku mau, aku terus mengkritik dan menceramahi mereka. Suatu kali, saudari yang berkoordinasi denganku hendak menjawab pertanyaan. Setelah mengalami kesulitan, dia ingin membahasnya denganku. Kupikir, apalagi yang perlu dibicarakan? Ini pertanyaan mudah, makanya kubiarkan kau berlatih menjawab. Jika tak mampu menyelesaikannya, artinya kau tak mampu melakukan pekerjaan itu. Jika itu aku, pasti telah aku selesaikan. Jadi aku berkata dengan nada angkuh, tak usah repot-repot, biar aku yang menjawabnya. Akibatnya, dia merasa tertindas olehku. Dan tiap kali menghadapi masalah lagi, dia tak berani minta bantuanku. Di lain waktu, aku merekomendasikan Saudari Wang untuk melakukan tugas. Saudari Chen menyarankan, tugas ini sangat penting. Kita perlu tahu dengan jelas perilaku Saudari Wang pada umumnya sebelum kita bisa yakin. Aku agak tersinggung dengan sarannya. Kupikir, aku sering menangani tugas semacam ini. Kau pikir aku tidak mengerti? Aku selalu berhubungan dengannya. Mana mungkin aku tak memahami dia? Kau ingin aku tanya semua orang tentang dia? Bukankah itu hanya akan menghambat? Dengan tegas aku bilang, berhentilah membuang waktu, kita lanjut saja. Melihat betapa berkerasnya diriku, Saudari Chen diam saja.
Aku melihat dia agak terkekang pada saat itu, tetapi aku sama sekali tidak peduli. Sejak itu, setiap ada saudara atau saudari memberi saran, aku merasa mereka tidak cukup mampu atau cukup dewasa. Jadi aku gunakan berbagai alasan untuk menolak sudut pandang mereka lalu mengungkapkan apa yang kuanggap ide cemerlang. Dan berusaha membuat semua orang menuruti mauku. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi terkekang oleh diriku. Dan selagi membahas pekerjaan, mereka cenderung diam. Kemudian aku jarang membahas apapun dengan mereka. Merasa itu hanyalah formalitas dan buang-buang waktu. Jadi, aku lakukan tugasku dengan naturku yang congkak, serta semakin gegabah dan sewenang-wenang. Suatu kali, ketika aku melihat ada pemimpin tim yang tidak berhasil dalam tugasnya, kupikir dia pasti tak mampu melakukan pekerjaan nyata dan perlu diganti. Membahas ini dengan rekan kerjaku rasanya masuk akal. Tetapi aku berpikir, lupakan sajalah. Setelah membahasnya dengan mereka, akhirnya mereka juga akan setuju. Jadi aku langsung mengganti pemimpin tim itu. Sekembalinya ke gereja, aku beritahu rekan-rekan aku telah menangani masalah itu. Terkejut, Saudari Chen berkata, memang ada beberapa masalah dengan pekerjaannya. Tetapi dia orang yang mengejar kebenaran. Dia baru menjadi orang percaya, pemahamannya masih dangkal. Dan ada beberapa kekurangan dan kelalaian dalam tugasnya, tetapi ini normal. Kita harus bantu dengan mempersekutukan lebih banyak kebenaran. Menggantinya sekarang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip. Iya. Tidak terlalu yakin dengan penjelasan itu. Aku pun menjawab. Aku hanya menggantinya karena kulihat dia tak mampu melakukan pekerjaan praktis. Aku sudah pernah menangani ini. Kau mau bilang aku tidak mengerti? Melihat bahwa aku tidak akan mengalah, Saudari Chen diam saja. Kemudian, rekan-rekanku pergi untuk mengevaluasi dan memahami masalah ini. Mereka memutuskan aku tak menanganinya sesuai prinsip dan mengembalikan tugas pemimpin tim itu. Pekerjaan tim menjadi terganggu karena tugas-tugas yang dipindah tangankan. Dan aku merasa malu pada saat itu. Aku bisa melihat aku congkak dan tidak bertindak sesuai prinsip. Tetapi aku tetap tidak mencari kebenaran atau melakukan perenungan diri. Sebulan kemudian, gereja memiliki sebuah pekerjaan penting. Dan seseorang yang cocok akan dipilih dari kelompok kami. Saat itu, aku sangat senang. Merasa dalam hal kualitas dan pengalaman kerja, aku lebih baik daripada orang lain. Kupikir mereka akan memilihku. Di luar dugaanku, ketika hasilnya diumumkan, aku tidak terpilih. Aku tidak mendapat satupun suara. Hatiku sangat kecewa. Dan tiba-tiba aku merasa kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tak ada yang memilihku? Apa karena mereka tak memiliki ketajaman? Di lubuk hati, aku ingin tahu alasannya. Jadi aku menanyakan apa kekuranganku. Melihat Saudari Zhou ingin bicara tetapi ragu-ragu. Aku bilang pada mereka, jika ada kekurangan pada diriku, katakan saja secara terbuka. Baru setelah itulah dia memberanikan diri berkata, aku merasa kau congkak dan merasa diri benar. Dan kau tidak mau menerima saran orang lain. Kau juga selalu memerintah kami. Dan setiap kali bersamamu, aku merasa takut dan tertindas olehmu. Seorang saudari lain menunduk dan berkata, aku juga merasa tertindas olehmu. Aku merasa kau congkak, memandang rendah semua orang. Seolah-olah hanya kau yang dapat melakukan pekerjaan gereja, merasa bisa segalanya. Dan kau berpikir, tidak ada orang lain yang lebih mampu. Saudari Chen kemudian menambahkan, aku merasa kau sombong. Kau tidak mencari kebenaran dalam pekerjaanmu, tidak mau menerima pendapat orang lain. Dan kau berpikir, kau yang harus mengambil keputusan akhir. Kau cenderung memutuskan sesuatu secara sewenang-wenang. Mereka berkata bahwa aku congkak dan merasa dikekang olehku. Tidak mau menerima ini. Kupikir, kalian berkata aku congkak dan mengekang kalian. Lalu mengapa kalian tidak mengakui kalian belum bertanggung jawab? Baik, mulai sekarang apapun yang terjadi aku akan diam, lakukan saja apa yang kalian mau. Malam itu, aku tidak bisa tidur, terjaga dan gelisah di tempat tidur. Aku anggap diriku berkualitas tinggi dan pekerja yang cakap.
Jadi sedikit congkak itu hal normal. Mereka seharusnya berpikir aku tidak seburuk itu. Aku tidak pernah membayangkan mereka menganggapku seperti itu. Congkak dan sama sekali tidak bernalar. Siapa yang mengira mereka akan merasa tertindas dan terluka? Semakin aku memikirkannya, aku semakin kesal. Mereka sangat membenci dan muak terhadapku. Aku merasa seperti tikus jalanan, dibenci dan ditolak orang lain. Tidak mungkin Tuhan akan menyelamatkan orang sepertiku. Aku menjadi negatif. Dalam kesedihanku, aku terus berdoa kepada Tuhan. Aku berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menderita. Aku tidak tahu bagaimana menjalaninya. Kumohon, cerahkan diriku agar aku mampu mengerti kehendak-Mu." Keesokan harinya, aku nyalakan komputerku, mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Berkali-kali gagal dan jatuh bukanlah hal yang buruk. Demikian pula halnya dengan disingkapkan. Baik engkau pernah ditangani, dipangkas, atau disingkapkan, engkau harus mengingat ini. Disingkapkan tidak berarti engkau dihukum. Itu hal yang baik. Ini kesempatan terbaik untuk mengenal dirimu sendiri. Ini bisa membawa perubahan pada pengalaman hidupmu. Tanpa itu, engkau tidak akan memiliki kesempatan, keadaan, maupun konteks yang memampukanmu mencapai pemahaman tentang kerusakanmu. Jika engkau dapat mengenal hal-hal yang ada di dalam dirimu, semua aspek yang tersembunyi di dalam dirimu, yang sulit dikenali dan sulit digali, ini adalah hal yang baik. Mampu benar-benar mengenali diri adalah kesempatan terbaik untuk memperbaiki jalanmu dan menjadi manusia baru. Ini kesempatan terbaikmu untuk memperoleh kehidupan baru. Begitu mengenal dirimu, engkau akan dapat melihat saat kebenaran menjadi hidup seseorang itu sungguh berharga. Engkau akan haus kebenaran dan masuk ke dalam realitas. Ini hal yang luar biasa. Jika kau dapat meraih kesempatan ini dan benar-benar merenungkan diri, serta mendapatkan pengetahuan tentang dirimu setiap kali engkau gagal atau jatuh, maka di tengah sikap negatif dan kelemahan, engkau akan mampu bangkit. Setelah melewati ambang batas ini, engkau akan mampu mengambil langkah maju yang besar dan memasuki kebenaran kenyataan. Amin. 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 Aku sangat tersentuh saat merenungkan firman Tuhan, dan air mataku terus mengalir. Aku merasa dengan mengatur lingkungan semacam ini, di mana mereka telah memangkas dan menanganiku dengan keras, Tuhan tidak menyingkirkanku atau dengan sengaja mempermalukanku. Benar. Sebaliknya, karena aku sangat congkak dan keras kepala. Tuhan ingin memakai peristiwa ini untuk menyadarkanku dan memaksaku merenungkan diri di saat yang tepat untuk dapat bertobat dan berubah. Amin. Ini adalah Tuhan yang menyelamatkanku. Amin. Tepat. Amin. Menyadari hal ini, aku merasa sangat dibebaskan dan tidak lagi salah memahami Tuhan. Aku berdoa kepadanya, bersedia menggunakan kesempatan ini untuk merenungkan dan mengenal diriku. Syukur kepada Tuhan. Kemudian, aku mencari perkataan Tuhan di mana Dia bicara tentang natur manusia yang congkak. Tuhan katakan, "Jika engkau memiliki kebenaran, jalan yang engkau tempuh akan menjadi jalan yang benar. Tanpa kebenaran, akan mudah bagimu untuk berbuat jahat, meskipun engkau tidak mau. Misalnya, jika kecongkakan ada dalam dirimu, engkau akan sulit berhenti menentang Tuhan. Engkau akan terdorong menentangnya. Engkau tak akan melakukannya dengan sengaja, melainkan di bawah dominasi naturmu yang congkak. Kecongkakanmu akan membuatmu memandang rendah Tuhan. Kesombonganmu akan membuatmu menganggapnya tak berarti. Itu akan membuatmu meninggikan diri sendiri. Itu akan membuatmu selalu menonjolkan diri dan pada akhirnya duduk di tempat Tuhan dan memberi kesaksian bagi dirimu sendiri. Pada akhirnya engkau akan mengubah ide, pemikiran, dan gagasanmu sendiri menjadi kebenaran yang harus disembah. Lihatlah betapa banyak kejahatan yang dilakukan manusia di bawah dominasi natur mereka yang congkak. Kecongkakan adalah akar dari watak manusia yang rusak. Semakin congkak manusia, semakin besar kemungkinannya menentang Tuhan. Seberapa seriuskah masalah ini?
Orang yang memiliki watak congkak tidak hanya menganggap orang lain berada di bawah mereka, tetapi yang terburuk, mereka bahkan merendahkan Tuhan. Beberapa orang mungkin tampak percaya dan mengikuti Tuhan, namun mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai Tuhan. Mereka merasa memiliki kebenaran dan menganggap diri mereka hebat. Inilah esensi dan akar dari watak congkak, dan itu berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Merasa lebih hebat, itu masalah sepele. Masalah seriusnya, sikap congkak seseorang menghalangi dia tunduk kepada Tuhan, pemerintahannya, dan pengaturannya. Dia ingin bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuasaan atas orang lain. Orang seperti ini tidak sedikit pun menghormati Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Amin. Amin. Selagi membaca firman-Nya, aku merasa tertekan dan tidak nyaman dan sedikit ketakutan. Aku menyadari telah hidup dengan watak congkak, tidak hanya mengekang dan menyakiti orang, serta tidak mampu berinteraksi secara benar. Tetapi yang terutama, tidak ada tempat bagi Tuhan di hatiku, dan aku tidak menghormatinya. Aku cenderung berbuat jahat dan menentang Dia. Benar. Aku teringat karena telah bertugas sebagai pemimpin. Kupikir aku memiliki cukup kualitas, mampu menyelesaikan pekerjaan dan menganggap diriku hebat. Saat bekerja bersama orang lain, aku berpikir aku lebih unggul, memerintah dan mengekang mereka. Ketika rekanku menyarankan hal yang berbeda, aku tidak pernah mencari prinsip kebenaran. Aku berpikir karena memiliki pengalaman dan jeli melihat segalanya, aku dapat memaksa orang untuk melakukan perintahku. Aku melihat sudut pandangku sebagai kebenaran, sebagai standar, jadi semua orang harus menaatiku. Yang lebih menakutkan, aku mengekang orang lain sampai mereka tidak berani mengungkapkan pandangannya. Namun aku sama sekali tidak sadar, bahkan mengira orang lain setuju denganku. Pendapatku yang tinggi terhadap diriku dan kemampuanku telah membuatku tanpa sadar menempatkan diriku di atas mereka. Sampai-sampai aku mengganti pemimpin tim tanpa membicarakannya dengan rekan-rekanku. Ketika saudariku mengemukakan ini, aku membantahnya dan berdebat. Aku menyadari aku bersikap sangat congkak. Aku tak memiliki rasa hormat atau ketundukan pada Tuhan. Aku juga tak memikirkan apa itu menguntungkan pekerjaan rumah Tuhan. Aku hanya bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang sesuai watakku yang congkak. Selain itu, aku juga mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Dan begitu banyak, menyakiti saudara-saudariku. Bagaimana bisa itu disebut memenuhi tugasku? Setelah kurenungkan, kupikir aku bertanggung jawab dalam pekerjaanku. Tetapi aku hanyalah diktator congkak yang berusaha memuaskan keserakahanku akan kekuasaan. Aku berbuat jahat dan menentang Tuhan. Kemudian, aku berulang kali bertanya kepada diriku, bagaimana aku bisa bersikap begitu congkak sehingga berbuat jahat dan menentang Tuhan? Sewaktu merenungkan diriku, baru aku menyadari, aku telah dikuasai racun iblis seperti aku adalah Tuhanku sendiri di seluruh surga dan bumi dan membawa kehormatan bagi nenek moyangnya. Sampai pada titik sejak aku kecil, aku suka memerintah orang lain. Dan dalam tindakanku, aku berusaha membuat orang lain mendengarkanku, menjadi pusat perhatian, berfokus pada diriku. Seakan-akan hanya itulah cara menunjukkan bahwa aku cakap. Dan hanya itulah cara hidup yang berharga dan bermakna. Kini aku telah memahami bahwa karena aku selalu hidup berdasarkan racun iblis ini, maka naturku yang congkak menjadi lepas kendali. Dan aku hidup tanpa kemanusiaan. Aku tak hanya telah mengekang dan menyakiti orang, tetapi aku juga telah mengganggu pekerjaan gereja. Aku menyadari bahwa aku adalah Tuhanku sendiri di seluruh surga dan bumi dan membawa kehormatan bagi nenek moyangnya. Racun-racun iblis itu adalah kekeliruan. Itu tak masuk akal dan jahat. Dan hanya bisa merusak orang. Benar. Dahulu, aku selalu berpikir menjadi unggul dan menjadi pusat perhatian adalah sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya, aku memahami bahwa hidup berdasarkan racun iblis ini seperti hidup sebagai hantu. Tak ada yang mau mendekati diriku. Aku menjengkelkan orang lain dan Tuhan semakin membenciku. Ini adalah akibat negatif dari hidup berdasarkan racun iblis.
Aku berpikir pada awalnya, penghulu malaikat itu sangat congkak, dan dalam usahanya menjadi setara Tuhan, dia mencoba mengambil kendali segalanya. Pada akhirnya, itu menyinggung watak Tuhan, dikutuk olehnya dan dilemparkan ke udara. Dengan sangat sombongnya, aku mengekang mereka. Berpikir orang lain harus mendengarkanku. Bukankah watakku ini sama dengan watak penghulu malaikat itu? Saat merenungkan itu, akhirnya aku menyadari betapa menakutkannya hidup dengan watak yang congkak. Jika Tuhan tidak mengatur lingkungan ini untukku, aku pasti akan masih memenuhi tugasku berdasarkan kecongkakanku. Dan entah berapa banyak kejahatan yang akan kulakukan, pada akhirnya menyinggung watak Tuhan dan dihukum. Setelah aku menyadari ini, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak mau lagi hidup berdasarkan watak congkak yang menentangmu. Aku ingin mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah kecongkakanku dan bertobat kepadamu. Amin. Aku membaca firman Tuhan yang berkata, natur yang congkak membuatmu keras kepala. Ketika memiliki watak keras kepala ini, bukankah orang cenderung bertindak semaunya? Lalu bagaimana engkau menyelesaikan masalah ini? Ketika engkau memiliki sebuah gagasan, tunjukkanlah. Dan katakanlah apa yang engkau pikirkan dan yakini tentang ini. Lalu, sampaikanlah kepada semua orang. Pertama, engkau dapat menjelaskan pandanganmu dan mencari kebenaran. Inilah langkah pertama yang harus dilakukan agar dapat mengatasi watak keras kepalamu. Langkah kedua, terjadi ketika orang lain menyuarakan pendapat berbeda. Penerapan apa yang dapat engkau lakukan untuk membuatmu tidak keras kepala? Pertama, engkau harus memiliki sikap rendah hati, mengesampingkan apa yang engkau yakini benar, dan membiarkan semuanya mengikuti persekutuan. Meskipun percaya jalanmu itu benar, engkau tidak boleh bersikeras. Itu, pertama-tama, semacam peningkatan. Hal itu menunjukkan sikap yang mencari kebenaran, menyangkal diri sendiri dan memenuhi kehendak Tuhan. Sekali memiliki sikap ini, pada saat yang sama engkau tidak mengikuti pendapatmu sendiri. Engkau berdoa. Karena tidak bisa membedakan benar dan salah, engkau mengizinkan Tuhan menyingkapkan dan memberitahukan kepadamu apa yang terbaik dan paling sesuai untuk kau lakukan. Sementara semua orang bergabung dalam persekutuan, Roh Kudus memberimu semua pencerahannya. Dalam firman Tuhan aku menemukan jalan penerapan. Apapun situasi yang kuhadapi, aku harus pertahankan rasa hormat dan ketundukan di hadapan Tuhan. Aku harus berdoa dan mencari kebenaran, lalu mengemukakan gagasanku di hadapan mereka, sehingga kami dapat mencari dan bersekutu bersama. Bahkan jika kupikir aku benar, aku harus mengingkari dan menyangkali diriku sendiri. Lebih mendengarkan pendapat mereka, melihat apa yang paling sesuai dengan kebenaran dan bermanfaat bagi pekerjaan gereja. Dalam sebuah pertemuan setelah itu, aku membuka diri kepada mereka, menyingkapkan kerusakanku, dan meminta maaf karena aku telah menyakiti dan mengekang mereka. Mereka tidak mempermasalahkan semua itu. Mereka bersekutu denganku, dan aku merasa sangat lega. Dalam diskusi pekerjaan setelah itu, aku selalu meminta orang lain mengungkapkan sudut pandang mereka. Dan saat ada saran yang berbeda, kami akan bersekutu bersama sampai mencapai kesepakatan. Lambat laun, mereka berhenti merasa terkekang olehku. Dan suasana dalam kerjasama kami menjadi lebih harmonis. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari, aku mendiskusikan pekerjaan dengan rekan kerjaku. Dia mengatakan telah menulis surat kepada pemimpin tentang masalah di gereja. Memberitahu mereka tentang kesulitan yang kami alami dan bagaimana kami menjalaninya. Mendengar hal ini, watakku yang congkak mulai muncul kembali. Kupikir, sudah cukup kita membahasnya dalam pertemuan, tidak perlu menulis surat. Namun saat aku akan menegurnya, aku teringat betapa congkaknya diriku di masa lalu. Aku selalu ingin orang lain mendengarkanku, sehingga mereka merasa terkekang oleh diriku. Dan aku tidak hidup dalam keserupaan dengan manusia. Jadi aku diam-diam berdoa, menyangkali diriku. Tidak mau lagi hidup dengan watak congkak. Aku harus menerapkan kebenaran. Amin. Setelah itu, aku menyadari betapa baiknya dia dalam mengambil tanggung jawab untuk menyampaikan masalah kepada para pemimpin. Aku seharusnya tak menahan dirinya. Aku harus membantunya menulis surat itu dengan baik. Setelah aku menyadari hal ini,
nada suaraku mulai melunak. Aku bisa dengan sabar bicara dengannya tentang masalah dalam pekerjaan dan lebih mendengarkan pandangannya. Dalam beberapa hal, dia agak berlebihan, tetapi aku menahan diri untuk tidak menghakimi. Aku harus mencari dahulu sebelum bicara. Saat itulah aku mendapati beberapa yang dia kemukakan adalah hal-hal yang tidak pernah kupikirkan. Aku merasa sedikit malu. Aku menyadari betapa congkaknya diriku. Selalu menindas saudara-saudari sehingga mereka tidak mampu memainkan perannya dalam tugas. Faktanya, mereka semua memiliki kelebihan. Jika mereka tidak di sana bekerja bersamaku, aku tidak akan mampu memenuhi tugas-tugas itu sendirian. Benar. Setelah itu, kami membuat ringkasan tentang masalah itu. Setelah menyempurnakan surat itu, kami mengirimkannya. Dalam melaksanakan tugas setelah itu, setiap kali naturku yang congkak muncul kembali, aku akan berdoa kepada Tuhan dan menyangkali diriku sendiri. Berdiskusi dan bersekutu lebih banyak. Kerjasama kami berjalan jauh lebih baik. Dan aku juga merasa sangat nyaman dan lega. Melakukan tugasku seperti itu sungguh menyenangkan. Orang yang sedemikian congkak seperti diriku bisa sedikit berubah. Merupakan buah dari mengalami penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Siapa bilang luar biasa tidak dapat Iya. ubah? Benar. Benar.